94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian menyapa Anda di hari ini, hari Selasa 30 Agustus 2022 ya. Dan kita akan bersama pendengar di acara pengarus utamaan gender. Ada satu topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana sebentar juga kami akan meminta tanggapan balik dari Anda semua ya. Melalui line telepon di 082133339440 atau di nomor yang sama Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Dan saat ini kita akan coba membahas topik terkait peran perempuan dalam ketahanan pangan keluarga. Dan sudah hadir bersama dengan kami narasumber kita ya. Yang hadir di studio Pro 1 RRI Makassar ada Ibu Dr. Insinyur Suryanti HS MPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Suryanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Terlihat dari senyumannya yang sumringah. Ya, terima kasih De Arti. Iya, sekarang ini kesibukannya aktif sebagai apa ini Bu dan di mana? Yang pertama kesibukan utama adalah sebagai dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Uni Makassar. Kebetulan saya diamanahi bertugas sebagai Ketua Program Studi Agroteknologi. Selamat datang di Pro 1 RRI Makassar Ibu ya. Terima kasih sudah mengundang kami, khususnya telah mengundang BMIWI Provinsi Sulawesi Selatan. Nah ini yang akan kita awali yang menjadi pengantar lah, boleh dikatakan seperti itu perbincangan kita ya, seputar BMIWI atau Badan Musyawarah Wanita Islam Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai pengantar ini Ibu Dr. Suryanti, apa itu organisasi BMIWI itu khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 ya yang telah mengundang BMIWI untuk berkesempatan hadir di acara pengarus utamaan gender ya. Jadi sebagaimana kita ketahui BMIWI itu adalah singkatan dari Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia. Jadi organisasi ini sudah cukup lama. Sudah lama ya? Terbentuk pada tahun 1967. Sudah lama sekali nih. Iya, jadi sudah 55 tahun. Pada awalnya itu terbentuk, namanya itu adalah BMIPI. Ya, jadi Badan Musyawarah Islam Perempuan Indonesia. Kemudian berubah menjadi Badan Musyawarah Islam Organisasi Wanita Islam. Kemudian sekarang menjadi BMIWI. Jadi BMIWI ini adalah suatu wadah, ya, wadah tempat bersilaturahmi, berkomunikasi, berkoordinasi antar organisasi-organisasi muslimah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan di Indonesia, dan BMIWI ini merupakan federasi. Jadi federasi berkumpulnya semua organisasi-organisasi wanita Islam. Jadi BMIWI ini berasaskan Islam, tetapi dalam kehidupan organisasi ini berasaskan Pancasila. Tentunya kalau kita melihat dari namanya Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia, berarti tujuan daripada BMI ini adalah sebagai wadah untuk bersilaturahmi ya, semua organisasi Islam untuk kemaslahatan umat. Kemudian juga punya tujuan, tentunya tujuan dari BMIWI ini adalah untuk apalagi menciptakan, mewujudkan ya suatu mewujudkan masyarakat yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Ya, saya kira itu sekilas ya jadi dari BMIWI. Siapa saja yang tergabung di dalam BMIWI ini? Iya, jadi sebetulnya ada sekitar 30 organisasi. Ada banyak juga ya? Ada banyak organisasi wanita Islam Muslimah Indonesia yang tergabung dalam
BMIWI. Jadi BMIWI ini karena berupa federasi, maka dia itu dipimpin oleh ada namanya dalam susunan organisasinya ada yang disebut dengan presidium. Jadi ada 5 presidium yang dimana setiap presidium ini bertugas setiap tahun. Jadi ada yang di bidang organisasi, ada di bidang politik dan litbang, ada di bidang pendidikan dan dakwah dan seterusnya. Ada 5 presidium. Jadi dibagi juga dalam beberapa bidang ya? Iya, dibagi dalam beberapa bidang dan semuanya itu adalah untuk kemaslahatan umat. Luar biasa ya. Lantas agenda-agenda apa saja ini yang ada dalam BMIWI yang langsung menyasar kepada lapisan masyarakat ini, Bu Dokter? Iya, salah satu agendanya ini adalah salah satu ini ya. Mengedukasi mungkin ya. BMIWI hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi, ya, berkomunikasi, untuk berdakwah di bidang pendidikan, ekonomi, politik, ya, penelitian dan seterusnya di bidang kesehatan. Jadi semuanya itu disasar. Tujuannya satu adalah untuk kemaslahatan umat. Gitu. Agenda kegiatan yang sudah dilaksanakan sendiri ini seperti apa ini, Ibu Dokter? Kegiatan kami karena BMIWI Provinsi Sulawesi Selatan itu baru saja dilantik ya. Jadi dia dilantik pada bulan Juni 2022 ini. Jadi baru saja. Jadi kami baru saja melaksanakan rapat kerja baru-baru ini 2 bulan yang lalu dan salah satu program kerja kita yang sudah kita sasar adalah kegiatan-kegiatan yang berupa sosial, ya, bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat berupa paket-paket sembako. Kemudian salah satu ini yang kami laksanakan sekarang ini. Dan akhirnya datang di Studio Pro 1 ya, kembali mengedukasi ini Bu Dokter Suryanti. Lantas tadi kan kalau berbicara seputar BMIWI, semua di dalamnya adalah wanita-wanita hebat. Lantas seperti apa ini Ibu Dokter Suryanti melihat potensi wanita yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan ini? Ya, saya kira wanita sekarang itu sudah punya potensi yang besar ya untuk pembangunan bangsa. Kita lihat dari misalnya tingkat pendidikan ya, wanita itu sudah mempunyai kesempatan untuk tampil ya di dalam segala bidang. Berbicara soal gender setara ini ya. Jadi ini saya tertarik sekali ini yang pengaruh utamaan gender. Saya berpikir kalau gender itu kan selama ini di benak kita kan kesetaraan wanita dan pria. Tapi sebetulnya kalau kita masuk ke ranah pengarus utamaan gender itu adalah memfasilitasi semua kepentingan di mana setiap orang memiliki kesetaraan dan keadilan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan ini. Jadi baik wanita, laki-laki, perempuan, laki-laki, anak-anak, orang cacat dan sebagainya, disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Kalau pengaruh utamaan gender, nah perempuan adalah salah satu dari komponen itu yang difasilitasi, ya, dan difasilitasi di mana perempuan mampu melaksanakan perannya di dalam pengaruh utamaan gender. Jadi dia bisa menjadi edukator, bisa menjadi komunikator, bisa menjadi motivator, inisiator dan seterusnya. Di semua lini kayaknya. Di semua lini. Iya, jadi sudah ada fasilitasnya dalam pengaruh utamaan gender. Harus difasilitasi itu dan itu sudah ada dalam peraturan, barangkali dalam undang-undang ya sudah ada peraturannya. Jadi misalnya wanita hamil misalnya ya, walaupun dia hamil dia berhak difasilitasi supaya dia bisa beraktivitas. Misalnya kalau dia misalnya kerjanya di lantai 2 difasilitasi supaya ketika hamil dia di lantai 1. Sudah ada sekarang ruang-ruang laktasi misalnya ya, ruang-ruang untuk apalagi anak-anak balita yang bisa dibawa ke kantor, ada ruangannya disiapkan. Itu ada semua adalah pengaruh utamaan gender. Orang-orang cacat misalnya, disabilitas disiapkan misalnya tempat parkir khusus disabilitas, tempat untuk kursi roda, toiletnya dan sebagainya. Saya kira itu semua masuk dalam pengaruh utamaan gender. Dan perempuan punya kesempatan yang besar siapapun untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Saya kira itu. Jadi intinya potensi yang dimiliki oleh wanita yang ada di Sulawesi Selatan ini luar biasa ya, dan tidak kalah seperti itu dalam pembangunan, mengisi pembangunan yang ada di tanah air kita Indonesia. Nah, lantas masih banyak perempuan ini Ibu Dokter Suryanti yang boleh dikatakan tidak ikut dalam berorganisasi. Sebenarnya apa sih manfaat yang bisa diperoleh
diraih oleh para wanita kita yang ada di Sulawesi Selatan ini ketika mereka ikut terjun dalam berorganisasi? Semisal organisasi BMIWI ini. Iya, organisasi itu kan merupakan suatu wadah untuk kita bisa apalagi berkreativitas di dalamnya, bisa menyumbangkan ide-ide, bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran kita. Nah, wadah untuk itu organisasi itu banyak sekali untuk perempuan, ya di mana saja. Kemudian seperti misalnya dari saya misalnya dari pertanian, banyak wadah yang memungkinkan untuk masuk ke situ. Salah satunya BMIWI ini. Di BMIWI ini kan banyak apalagi banyak orang gitu ya, banyak muslimah dari latar belakang yang sama, disiplin ilmu yang berbeda juga. Dengan bertemunya begitu, dengan bertemu kita bisa mendapat banyak ilmu, kita mendapatkan banyak teman, kita bisa meningkatkan wawasan kita. Selain itu kita bisa juga berkontribusi karena wadah ini kan untuk masyarakat, untuk kemaslahatan umat. Jadi saya kira perempuan di rumah pun, walaupun dia tidak berorganisasi, dia tetap bisa berpartisipasi untuk membangun keluarganya, misalnya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak-anak dibina oleh ibu-ibu yang cerdas, walaupun di rumah akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Saya kira begitu, tidak ada bedanya. Mungkin dia waktunya banyak di rumah untuk membina anak-anaknya dengan kecerdasannya, membina rumah tangganya dengan kecerdasannya. Tetapi ada juga yang memiliki waktu luang selain di rumah juga di organisasi. Semuanya saya kira perempuan bisa berkontribusi dalam semua lini. Saya kira seperti itu. Kembali lagi seperti itu ya. Jadi intinya wanita juga perlu sebenarnya berorganisasi untuk saling melengkapi, menambah wawasan mereka ya. Itu yang paling penting. Nah, saya ingin tips dulu ini, dan pendengar juga kita pasti ingin mengetahui tips khususnya dari Ibu Dr. Suryanti yang punya kegiatan luar biasa karirnya juga menjadi seorang dosen dan ikut juga terjun dalam berorganisasi. Manajemen waktu ini yang pastinya sangat penting juga ini, Ibu Dokter. Seperti apa ini? Iya, manajemen waktu itu memang penting ya. Dalam agama kita itu disebutkan ada di surah Al-Asr ya, surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi sesungguhnya merugi orang yang tidak betul-betul memanfaatkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang berkualitas. Nah, bagaimana kita seorang ibu apalagi memanage itu? Saya kira setiap orang punya cara tersendiri untuk memanage waktunya. Ya, jadi secara pribadi mungkin saya sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai dosen, saya kira kita bisa membagi waktu kita. Kapan kita di kampus, kapan kita di rumah, kemudian kita membagi quality time kita untuk anak-anak kita di kampus, untuk kegiatan kita di kampus, dan untuk di rumah. Saya kira semua ibu-ibu cerdas punya cara tersendiri untuk membuat quality time itu ya. Dimanapun mereka berada. Apalagi sekarang IT itu kan sudah cukup canggih. Betul. Kita bisa berkomunikasi melalui apa saja sehingga semua itu bisa kita kontrol. Kembali lagi ke persennya ini ya Ibu Dokter ya dalam manajemen waktu. Oke, kita ke topik kita ini Ibu Dokter terkait peran perempuan dalam ketahanan pangan keluarga. Ada kata pangan di dalamnya. Bisa di awal ini dijelaskan yang dimaksud dengan pangan itu seperti apa? Iya. Kalau kita di Indonesia, kalau kita sebut pangan, selalu di mindset kita itu beras, ya. Pangan, beras, ya. Padahal pangan itu kan sumber daya hayatinya itu banyak kan. Jadi bisa dari peternakan, bisa dari pertanian, bisa dari perkebunan, bisa dari perikanan. Jadi segala sesuatu yang merupakan sumber daya hayati yang diperuntukkan untuk kebutuhan pangan, makan dan minum manusia, termasuk bahan baku yang digunakan untuk mengolah pangan itu, ya baik pangan itu yang diolah atau sudah diolah, itu semuanya adalah pangan. Jadi pangan bukan hanya beras. Kalau di mindset kita pangan, beras. Kalau kita di Indonesia, tapi pangan itu sebetulnya beragam. Ya, sebagaimana kita ketahui, pangan untuk setiap apalagi tipologi tempat, ya kan berbeda-beda. Setiap apalagi wilayah itu kan berbeda-beda.
kalau mungkin di daerah persawahan ya pangan itu padi, Ya. ya beras, ya untuk dimakan sebagai sumber karbohidrat. Tapi di tempat lain mungkin ada yang sagu, Ya. ya seperti misalnya di Papua atau di Maluku, ini kan sagu. Kalau mungkin di sebagian Sumatera ada yang mengkonsumsi misalnya pisang, umbi-umbian. Itu termasuk pangan juga. Pangan juga, ada yang mengkonsumsi jagung misalnya dan sebagainya. Itu semua adalah pangan. Jadi pangan itu semua sumber daya hayati yang berasal dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, perairan, dan semua bahan-bahan tambahannya, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, itu semuanya adalah pangan yang bisa kita makan dan membuat kita kenyang, sehat. Dan jadi bukan sehat kenyang ya? saja ya. Okay. Jadi kita menjadi sehat, bisa beraktivitas. Saya kira itu adalah pangan. Iya. Tapi yang apa ya, yang ada di mindset masyarakat umum yang ada di Indonesia ya, kalau pangan ya seperti yang Ibu Dokter katakan tadi, beras. Rasanya tuh mereka apa ya, masyarakat Indonesia kalau tidak makan nasi, tidak mengolah beras itu kayaknya belum makan ya. Ini yang perlu diedukasi sepertinya ya Ibu Dokter ya. Jadi arti ada yang bilang begini, wah kalau saya belum makan nasi itu belum makan. Iya betul. Iya, padahal di era sekarang ini kan ada namanya apalagi diversifikasi pangan. Pangan itu tidak harus mengkonsumsi nasi. Nasi sebagai karbohidrat, tapi karbohidrat itu bisa didapatkan dari sumber lain. Jadi seperti jagung juga karbohidrat, umbi-umbian juga karbohidrat. Kemudian dari yang lainnya ya, sagu itu juga kan karbohidrat. Jadi saya kira perubahan mindset masyarakat sekarang sudah agak berubah dengan adanya apalagi program pemerintah ya, program pemerintah tentang diversifikasi pangan. Jadi tidak beras melulu ya, sudah ada perubahan mindset. Nah tadi Bu Dokter juga sempat menyebutkan pangan yang sehat. Lantas pangan yang sehat itu seperti apa ini Ibu? Kalau pangan yang sehat itu indikatornya adalah berasal dari suatu lingkungan yang sehat. Jadi berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Kemudian pangan itu tidak tercemar, ya tidak tercemar bahan-bahan yang berasal dari bahan kimia atau bahan-bahan lainnya yang membahayakan kesehatan manusia. Jadi harus setiap orang atau setiap rumah tangga, khususnya ibu rumah tangga, di dalam apalagi membangun ketahanan pangan keluarga ini harus juga memperhatikan indikator kesehatan ini, kesehatan pangannya. Jadi kalaupun ada makanan misalnya ya tersaji di atas meja misalnya, apakah itu sehat? Misalnya itu juga harus diedukasi kan, apakah ibu rumah tangga ini mengetahui atau sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menyiapkan makanan yang sehat. Ya boleh saja misalnya beras, nasi, lauk pauk, kita tidak tahu asalnya dari mana. Itu juga perlu artinya ya juga. Ibu Jadi Dokter. Ibu-ibu sekarang ini walaupun di rumah harus menjadi ibu yang cerdas. Jadi tingkat pendidikan itu sangat penting untuk menyiapkan makanan yang sehat. Tapi kan tidak bisa dipungkiri juga Ibu Dokter, yang namanya ibu rumah tangga yang taunya mengolah makanan itu diambil dari pasar tanpa diketahui pangan itu apa ya, ditanam di mana, dari mana, seperti itu. Lantas bagaimana menyiasatinya sehingga pangan yang diolah oleh para perempuan, oleh ibu rumah tangga ini tetap sehat seperti itu? Nah itulah pentingnya edukasi. Jadi dari organisasi-organisasi termasuk BMIWI ini akan terjun kan mengedukasi masyarakat terkait dengan ketahanan pangan keluarga. Karena salah satu komponen ketahanan pangan keluarga adalah tersedianya pangan yang aman, aman dan sehat. Aman Jadi, dan sehat. Iya, salah satu komponen atau pilar dari ketahanan pangan keluarga bukan hanya ketersediaannya, bukan hanya kecukupannya, bukan hanya aksesibilitasnya atau stabilitas pangannya, tetapi salah satu komponennya adalah aman dan sehat untuk dikonsumsi. Kira itu ya. Jadi seperti waktu pandemi kan, pandemi. Setiap orang kan mencari makanan yang sehat, yang bisa meningkatkan imun. Nah, para ibu-ibu rumah tangga kan harus tahu ini mana sih yang sehat dan aman untuk dikonsumsi untuk meningkatkan imun kita. Nah, itulah tugas kita semua untuk mengedukasi masyarakat melalui pemberdayaan
perempuan di tingkat rumah tangga. Lantas ketahanan pangan yang diharapkan ini seperti apa, Ibu Dokter? Iya, jadi kalau kita lihat dari istilah ketahanan pangan, itu adalah suatu kondisi di mana setiap orang bisa mengakses baik secara fisik maupun secara ekonomi dan sosial, dapat mengakses pangan untuk keluarganya, mengaksesnya itu cukup, ya cukup baik dari segi jumlah dan mutunya, kemudian bergizi, kemudian merata, kemudian stabil dan aman untuk senantiasa terus-menerus bisa dikonsumsi dan bisa menjadikan keluarganya hidup sehat dan bisa produktif. Jadi ketahanan pangan keluarga itu banyak komponen yang harus dilihat. Jadi misalnya rumah tangga itu ya harus sudah punya cukup misalnya tingkat pendapatannya untuk menyediakan pangan untuk keluarganya. Ini kan berkaitan dengan kecukupan aksesibilitas ya. Jadi dia bisa mengakses karena bisa saja pangan itu tersedia, ada, tapi tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses, misalnya di pasar tersedia, tapi mahal. Sementara masyarakat ini atau rumah tangga ini tidak punya apalagi tidak punya dana yang cukup untuk itu, tidak bisa diakses. Atau mungkin ada tersedia pangan, tapi tidak ada akses jalan infrastruktur misalnya yang bisa memudahkan mereka untuk memperoleh pangan tersebut. Kemudian dari segi ketersediaan atau kecukupan, misalnya mungkin tersedia, tapi dari kecukupan gizinya kurang. Itu masih kurang. Ya kan kalau kecukupan gizi itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral dan sebagainya. Apakah cukup? Apakah cukup makan nasi saja? Ya kan mesti ada sayur gitu ya. Kemudian stabil. Artinya rumah tangga itu mampu menyediakan makanannya terus-menerus. Sepanjang ya. Jangan sampai dia makan pagi, nanti besoknya lagi baru makan. Iya kan? Atau mungkin dalam 1 minggu ya ada 1 hari atau 2 hari mereka tidak makan. Jadi ketahanan pangan itu mereka mampu menyediakan makannya secara berkelanjutan. Jadi selain asupannya, kecukupannya bisa diakses, juga stabil. Stabil kemudian itu higienis, aman, dikonsumsi dan sehat. Tapi boleh dikatakan Ibu Dokter ya, inilah yang menjadi salah satu permasalahan juga seputar dana yang pendapatan yang tidak sesuai untuk mencukupkan kebutuhan pangan. Apalagi kalau dalam sebuah keluarga punya anggota keluarga yang lumayan banyak ya. Sedangkan kita ketahui bersama harga pangan lumayan naik lah seperti itu. Lantas solusi apa ini yang diharapkan khususnya bagi perempuan ini agar menyiasati atau ada cara yang bisa mereka ambil sehingga meskipun ada begitu banyak anggota keluarga dalam satu rumah tangga ini dengan pendapatan yang kurang lah seperti itu, tetapi tetap memberikan pangan yang sehat kepada anggota keluarganya. Iya, jadi memang jumlah anggota keluarga itu juga turut mempengaruhi ya untuk ketahanan pangan keluarga. Tapi pemerintah itu sudah banyak program-program yang diluncurkan untuk ketahanan pangan keluarga ini. Salah satunya yang sering kita kenal adalah pekarangan pangan lestari. Jadi apa itu? Memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi ketahanan pangan keluarga. Itu. Jadi kan kalau menurut data yang pernah saya baca, tapi ini data agak lama ya, data tahun waktu Covid ini 2019 yang menyatakan bahwa ada sekitar 10 juta sekian hektar, 10 juta hektar lahan pekarangan yang berpotensi untuk memenuhi pangan keluarga. Jadi lahan pekarangan ini kan bukan hanya di sekitar rumah, tapi ada lahan kosong di sekitar kawasan perumahan kita, kemudian ada kawasan-kawasan publik yang misalnya tanah-tanah kosong yang bisa dimanfaatkan. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk keluarga-keluarga itu untuk menanam sayur, menanam apalagi beternak ikan, untuk unggas, untuk tanaman rempah-rempah, untuk tanaman obat-obatan. Mereka bisa akses itu, ya bisa membuat lahan pekarangan yang bisa memenuhi ketersediaan pangan keluarganya. Jadi misalnya mereka butuh sayur, tinggal ambil di situ, tidak perlu lagi ke pasar, ya.
Atau apalagi ikan misalnya, dia bikin kolam ikan misalnya, atau bisa beternak, dia bisa ambil di situ telur, daging ayam atau apa, bisa diambil dari program pekarangan pangan lestari. Jadi berkelanjutan. Jadi jangan sampai mereka diberikan program ini tapi setelah itu mereka tinggalkan gitu. Tapi ini harus berkelanjutan. Jadi mereka diedukasi. Itu adalah program pemerintah. Pernah juga sebelumnya ini ada kawasan kawasan pangan pekarangan kalau tidak salah itu, ya. Jadi itu juga adalah satu kawasan atau komunitas masyarakat setempat yang secara berkelompok yang menjadikan mereka kawasannya itu adalah kawasan untuk pangan, ya, pangan pekarangan itu. Saya kira tinggal mengedukasi masyarakat ini, karena menanam itu secara otodidak tidaklah sulit, ya. Cukup ada tanah sekarang. Adalah hidroponik, tidak perlu pakai tanah. Kalau misalnya lahannya sempit, ya, seperti di perkotaan, ya ada tanah sedikit, menggunakan bahan-bahan bekas saja yang ada di rumah. Kemudian ada bibit yang kita bisa ambil, bibitnya itu bisa kita ambil dari mana saja. Ya mungkin kita punya cabai, punya bibit sayuran, kita tinggal tanam di situ, cukup air, ya. Saya kira kita bisa mengedukasi, ya, untuk pertanian pekarangan secara sederhana itu bisa kita edukasi. Jadi sebenarnya sudah banyak program-program pemerintah untuk mencukupi ketahanan pangan yang ada di tanah air, ya? Ya, sudah cukup banyak oleh Kementan, ya, Kementerian Pertanian itu sudah cukup banyak, dan ini program ini mendorong masyarakat sebetulnya untuk berpartisipasi dalam membangun ketahanan keluarga, karena kalau ketahanan pangan keluarga ini baik, akan menjadi baik juga untuk ketahanan pangan komunitas masyarakat setempat, nanti daerah, kemudian nanti akan sampai ke provinsi, kemudian akan sampai kepada ketahanan pangan nasional. Jadi boleh dikatakan pondasinya adalah ketahanan pangan keluarga, ya. Iya. Ini jadi pentingnya mengedukasi khususnya ini para ibu-ibu rumah tangga, ya. Nah, ini sebentar yang akan kita perbincangkan di sesi berikutnya seputar peran perempuan yang dalam hal ini untuk terus menunjang ketahanan pangan yang ada dalam keluarga. Ini penting nih untuk mengedukasi masyarakat kita. Sesaat lagi Ibu tetap bersama kami mendengar di Pengarus Utama Gender untuk edisi hari ini. 4,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Menghirup bau rumputan di tengah pegunungan hijau, batinku tersenyum mesra kepadamu. Di pantai temui ombak, surya merah tenggelam, duhai pesona mewarna jiwa kepadamu, kepadamu, tanahku, alam persada di mana tangisan pertama membelah keheningan jadi bahagia, ku terlahir untuk bermakna. Menata ragam budaya, santun hati insana, ramah selalu dijunjung tinggi citra hati. Bela bangsa,
keheningan jadi bahagia. Ku terlahir tanahku, bumi persada dentuman di jantung berkata ku bangga, tegakkan membusungkan dada anak negeri pertiwi. Alam bersana di mana tangisan bersama membelah, keheningan jadi bahagia. Ku terlahir tanahku, bumi bersana dentuman di jantung berkata ku bangga, tegakkan membusungkan dada anak negeri, juang tanahku. Tangisan pertamaku. Keheningan jadi bahagia. Ku terlahir Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama dengan kami di pengarus utamaan gender hari ini Selasa 30 Agustus 2022. Dan kita masih terus membahas topik kita terkait peran perempuan dalam ketahanan pangan keluarga. Dan masih bersama dengan kami ada Ibu Dr. Insinyur Suryanti HS MPD. Beliau dari Badan Musyawarah Wanita Islam BMIWI Provinsi Sulawesi Selatan. Masih semangat mengedukasi Ibu ya. Pastinya. Nah, kita kembali ke topik kita ini Ibu Dokter terkait peran perempuan dalam ketahanan pangan keluarga. Sebenarnya seperti apa ini peran perempuan, peran ibu rumah tangga dalam mendukung ketahanan pangan ini untuk keluarganya? Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa perempuan itu adalah tulang punggung atau apalagi madrasah pertama di dalam keluarga. Madrasah pertama. Jadi dia adalah sumber segala pengetahuan untuk keluarga. Nah, jadi dalam ketahanan pangan keluarga ini itu kan terkait dengan penyediaan pangan bagi keluarga secara terus-menerus supaya keluarga ini hidup sehat ya dan menjadi modal untuk kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Ya, mereka itu akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, saya kira peran perempuan khususnya ibu rumah tangga itu menjadi satu hal yang penting. Nah, saya katakan tadi menjadi apalagi pilar utama, menjadi tiang rumah tangga, sehingga perempuan yang pertama harus cerdas. Ya, jadi cerdas di sini bukan dalam arti dalam pendidikan dia harus S1, S2, S3 dan seterusnya ya. Tetapi dia memiliki akses pengetahuan bagaimana menjadikan dirinya sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga yang bisa mendidik anggota keluarganya
menjadi manusia-manusia berkualitas. Iya. Nah, berkaitan dengan ketahanan pangan ini kan berkaitan dengan penyediaan pangan, penyediaan makanan yang bergizi untuk rumah tangga. Jadi pertama dia harus menjadi seorang manajer yang baik. Manajer ya. Iya, memanage keuangan, Oke. keluar masuknya, apalagi mengalirnya uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dia harus menjadi manajer yang baik. Tidak, apalagi untuk menjadi seorang manajer yang baik tentunya kan punya pengetahuan. Betul. Ya, punya pengetahuan untuk itu. Kedua adalah karena berkaitan dengan penyediaan makanan yang akan dikonsumsi oleh anggota keluarga. Ibu rumah tangga atau perempuan harus memahami tentang bahan-bahan pangan yang mereka akan konsumsi, bagaimana mendapatkannya, bagaimana mengelolanya, bagaimana menyiapkannya supaya menjadi sebuah makanan yang sehat, yang cukup gizinya dan bisa menjadikan anggota keluarganya menjadi apalagi orang-orang yang sehat dan mampu beraktivitas yang baik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah seorang ibu rumah tangga, apalagi pada saat sekarang ini disebutkan di dalam berbagai media bahwa kita dalam dunia sekarang atau global dalam keadaan rawan pangan, menuju krisis pangan. Sehingga pemerintah sekarang itu kan programnya adalah bagaimana setiap orang atau setiap rumah tangga mampu memanfaatkan lahan pekarangannya untuk menyediakan pangan ini, untuk mendukung ketahanan pangan ini. Nah, setiap anggota keluarga termasuk ibu, khususnya ibu-ibu ini, wanita ini mampu mengelola ini. Pekarangannya menjadi pekarangan yang mampu menyediakan pangan. Seperti misalnya obat-obatan misalnya atau rempah-rempahan. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit belum sempat dibawa ke dokter, ada dulu di pekarangan yang bisa diakses ya. Penanganan pertama. Iya, penanganan pertama, pertolongan pertama. Kemudian untuk kecukupan protein, karbohidrat dan sebagainya ada tersedia sebelum mungkin dia ke pasar atau apa. Di samping itu juga mungkin bisa meningkatkan pendapatan keluarganya. Bisa juga ya. Karena tidak perlu lagi mengeluarkan uang ya untuk misalnya sekedar daun bawang, sekedar misalnya sawi, misalnya cabai, tidak perlu lagi misalnya ke pasar ya. Bahkan kalau punya pengetahuan khusus juga yang lebih tinggi misalnya, bahkan menanam padi kan bisa sekarang di ember, di polybag, bisa hidroponik. Iya, itu kan, tapi itu butuh pengetahuan khusus. Saya kira peran perempuan seperti itu pada saat sekarang ini khususnya untuk ketahanan pangan keluarga. Sangat penting dan boleh dikatakan menjadi pilar utama ya, menjadi manajernya bagaimana perempuan itu bisa mengatur semuanya sehingga boleh dikatakan pangan yang diberikan aman, sehat dan secara berkelanjutan. Nah, ada yang sudah bergabung ini bersama dengan kita Ibu Dokter ya. Kita menyapa Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Katanya tanaman apa saja ini yang seharusnya ada untuk mencukupi ketahanan pangan keluarga? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Yuni dari Kabupaten Baru ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Untuk memenuhi ketahanan pangan keluarga, tanaman apa saja ya yang bisa. Jadi tanaman yang mencukupi itu yang beragam. Kan ini ada keragaman pangan. Jadi bukan hanya beras ya, tapi keanekaragaman pangan. Indonesia itu masih mengkonsumsi penganekaragaman pangan itu masih menggunakan kalau tidak salah 4 warna. Warna apa itu makanan. Maksudnya? Misalnya makan yang hijauan. Oke, hijau. Satu warna hijau. Ada merah enggak? Merah. Tomat misalnya. Tomat, merah. Kuning ada enggak? Kuning labu misalnya. Kemudian ungu ada enggak? Ungu, terong atau apa? Ada lagi setelah itu? Putih ya? Putih apa? Jadi di tempat lain itu sudah 7 bahkan lebih dari 7. Iya, mereka mengkonsumsi keragaman pangan sehingga kecukupan asupan vitamin dan mineralnya itu cukup selain protein, karbohidrat dan lemak. Itu keanekaragaman itu lebih dari 7 kalau tidak salah. Jadi boleh dikatakan nilai gizi dan keragaman pangan itu bisa dilihat dari warna pangan itu, Ibu? Bisa juga salah satunya indikatornya dari
warna itu. Jadi di pekarangan bisa ada terong, Iya. bisa ada tomat, bisa ada cabe, bisa ada sawi, bisa ada kangkung, bisa ada labu. Iya. Iya kan? Semua itu bisa kita tanam di pekarangan. Kalau tidak ada misalnya luas pekarangannya, ya bisa menggunakan apa saja bisa dijadikan pot. Misalnya apalagi gelas-gelas bekas ya, plastik bekas, baskom. Kalau tidak ada bambu juga bisa, paralon juga bisa. Iya. Kalau tidak bisa melebar bisa vertikultur. Kalau tidak ada halamannya, ada atap rumahnya ya di atap rumahnya juga Bisa bisa. juga ya. Saya kira sekarang itu pengetahuan untuk itu bisa diakses di mana saja di media ada. Iya, Kayaknya jadi- ini senada dengan Ibu Rini yang ada di Kota Makassar ini. Assalamualaikum. Lantas bagaimana untuk kami yang tinggal di perumahan ini kayaknya ya. Kalau soal pekarangan ini sempit. Lantas bagaimana cara kami, adakah tips dari Ibu sehingga meskipun pekarangannya sempit ini tetap bisa mencukupi ketahanan pangan untuk rumah tangga? Oke. Iya, jadi bagus sekali pertanyaannya Ini ya. juga permasalahan Lahannya memang. sempit atau bahkan tidak punya lahan. Betul, Dia biasa rumah sudah pas jalan ya. Betul. Jadi pagar-pagar rumah itu bisa ditempeli, misalnya apalagi bekas-bekas minuman Iya, ya, botol-botol minum apa ditempel di situ, ditanami apa daun bawang bisa. Kemudian apa botol-botol plastik, ember-ember bekas bisa ditata di situ secara vertikultur, disusun, bersusun ke atas. Kemudian bisa ditanami. Terong itu juga bisa. Oh bisa ya? Iya, kemudian tanaman apa saja, sayur-sayuran bisa, buah-buahan juga bisa. Ya, jadi tergantung ibu kebutuhan pangan untuk keluarganya itu apa saja yang paling dibutuhkan dalam rumah tangga. Saya kira kalau cabai, tomat itu penting ya. Iya. Saya kira mereka itu ya tiap hari bikin sambal misalnya ya. Iya. Kemudian daun bawang itu gampang untuk ditanam secara vertikultur. Kemudian terong juga bisa, paria. Paria. Ya, tanam sayur-sayuran itu paria juga bisa. Saya kira tidak masalah. Sekarang lahan sempit, pagar bisa dipakai. Iya. Di atas dak-dak apalagi dak-dak atau tembok-tembok pembatas antara tetangga, tembok-tembok kita tuh bisa dipakai secara Kayaknya ada yang bergabung bersama dengan kita ini lewat line telepon. Kita terima dulu ya Ibu Dokter ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Arti, Iya, dari siapa di mana Pak? dari Niko Beni Pak Niko Beni di Makassar. di Makassar. Silakan Mbak Pak Niko Beni, kita berbicara soal Bu ketahanan Arti. pangan ini. Iya, Arti. Arti, saya kira Arti lupa Mati. Jadi makasih, tidak mungkin dari Kuala Lumpur. Silakan Pak Niko Beni seputar ketahanan pangan. Kita bersama dengan Ibu Dokter Insinyur Suryanti. Ya Ibu Dokter, selamat siang narasumber yang terhormat. Selamat siang Pak Beni. Sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ketahanan pangan kita bisa terhindar dari virus apa namanya monyet apa? Cacar monyet, monkeypox Cacar ya. monyet. Oke. Iya. Cacar monyet. Ya Bu, menarik ini Bu. Saya dari tadi monitor terus itu apa yang disampaikan Ibu itu luar biasa menarik. Yang pasti bahwa memang edukasi penting Bu. Edukasi. Edukasi itu menjadi penting, kemudian pekarangan rumah itu dimanfaatkan menjadi penting. Iya. Karena kadang orang lupa, dia hanya menanam bunga, dia lupa bahwa pekarangan rumah itu bisa ditanami sumber makanan yang bergizi, Iya. pangan yang bergizi sebetulnya. Ada kangkung, ada sayur, ada kan sekarang kan kangkung itu bisa ditanam di pot, ada bayam itu bisa ditanam di pot, ada sayur terong itu bisa ditanam di pot dan sebagainya. Itu saya kira ibu dokter lebih paham itu, Iya. bagaimana memanfaatkan pekarangan untuk taman bergizi, kira-kira itu satu. Yang kedua, Ibu Dokter, saran saya itu edukasi penting bahwa bahan pangan kita itu banyak. Kemudian yang orang sekarang itu hanya mengenal bahwa pangan itu kalau dia makan, itu kalau dia kenyang, kalau dia sudah makan nasi, itu yang harus kita mengubah mindset, Iya, cara iya. berpikir itu. Sehingga kalau dia sudah makan ubi kayu, dia sudah makan pisang, dia sudah makan Jagung. kingkong, kemudian Iya, iya. roti, jagung, Iya, dan sebagainya. Itu sebetulnya dia sudah makan bahan makanan pangan sebetulnya. Tapi sumber masih pangan. banyak yang beranggapan belum makan ya. Iya, dia beranggapan belum makan kalau dia belum makan nasi. Iya. Nah itu mindset itu yang harus kita seiring dengan penggalangannya Presiden
saya lupa itu penggunaan bahan pangan lokal itu yang perlu kita budayakan sekarang, sehingga kita tidak berpikir bahwa harus kita makan nasi beras, nasi jagung baru kita makan. Iya. Nah, padahal sebenarnya jadi ada usia tertentu memang dia harus makan itu, sumber karbohidratnya menjadi penting karena itu pembangkit kalori. Iya. Kemudian supaya sumber proteinnya bisa berfungsi dengan baik untuk anak-anak usia pertumbuhan dan seterusnya. Nah, ini yang harus jadi. Saya ilustrasi saja, saya kasih contoh saja. Sebetulnya kita Indonesia ini tidak kekurangan bahan makanan, khususnya di pelosok desa kita itu sebenarnya tidak ada. Hanya kadang mereka tidak mengerti saja, mereka tidak paham saja. Kalau dia makan, misalnya kalau dia makan daging, atau ke sumber makanan protein, dia harus makan daging. Itu kan susah. Padahal sumber protein itu ada di kacang-kacangan, ada di telur, ada di di ikan dan seterusnya. Nah, itu kan kadang yang membuat itu masyarakat kita menjadi masyarakat yang belum begitu paham tentang sumber pangan itu sendiri dengan sumber-sumber zat yang ada terkandung di dalam bahan makanan itu. Lebih kepada mindset masyarakat ya, Pak Niko Beni ya. Nah, ini yang harus mungkin karena Ibu ini di samping ketua tadi, kemudian akademisi, saya kira sudah mulai kita memberikan edukasi ke mahasiswa kita, kemudian nanti di KKN, nanti di DKL, nanti itu sudah menjelaskan itu. Bahan pangan misalnya ini beras ini, kemudian ini jagung ini, kemudian ini ubi kayu dan seterusnya, kemudian pisang dan seterusnya, itu sumber-sumber apa yang terkandung di dalamnya, sehingga ketika makanan masyarakat makan itu, dia harus menjadi, misalnya kita sebetulnya kalau kita biasa kan kita di warung kopi atau di mana itu biasa kan kita beli pisang goreng atau pisang rebus plus dengan yang lalu ini kan kita rame ini. Ada orang makan rebus-rebusan dengan kacang-kacang, itu sebetulnya sudah luar biasa itu perlu ditingkatkan lagi. Baik. Karena semua sumber ada di situ. Lebih ke edukasi kepada masyarakat, Pak Niko Beni ya. Iya, harus edukasi kepada masyarakat. Makan kacang, makan ubi kayu itu sebenarnya sudah komplit, tinggal saja minum susu. Makanya ada istilah saya, kita sekarang ini kan 4 sehat 5 susah, karena susahnya itu susunya itu terus susunya mahal. Baiklah, terima kasih Pak Niko Beni. Iya. Salam hormat buat Ibu narasumber. Terima kasih Pak Niko Beni yang ada di Makassar, ada banyak ini titipan ya. Masukan ya, yang sangat bagus dari Pak Niko Beni. Terima kasih ya Pak Niko Beni. Silakan langsung Ibu Dokter menanggapinya. Iya, saya kira ini pencerahan ya, pencerahan dari pemirsa Pak Niko Beni. Terima kasih banyak ya. Memang kita tiada henti untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pangan, terkait dengan apa yang kita makan. Memang di dalam definisi ketahanan pangan salah satunya bahwa pangan yang disediakan itu harus juga disesuaikan dengan kearifan lokal, budaya lokal. Jangan sampai mereka ini pola konsumsinya berbeda dengan pola konsumsi di tempat lain, kita terapkan di situ. Jadi salah satunya itu harus sesuai dengan kearifan lokal. Seperti yang Pak Beni katakan tadi, bahwa sumber protein itu tidak hanya dari daging. Ya, mungkin kalau dia daerah pantai misalnya, ya sumber proteinnya dari ikan ya. Kemudian kalau daerah pegunungan mungkin akan berbeda ya, sumber proteinnya dari kacang-kacangan misalnya, ya makan tahu, makan tempe atau sumber-sumber lainnya. Nah, kemudian yang paling penting adalah dari segi kesehatannya. Kan di dalam Islam khususnya ya dikatakan bahwa hai manusia, makanlah makanan yang dari bumi yang halal dan thoyyib. Jadi bukan hanya halal tapi thoyyib. Thoyyib itu artinya baik. Baik untuk kesehatan kita, supaya kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Jadi memang itu betul Pak Niko Beni, kita edukasi terus menerus. Ya, disitulah peran kita ya dari BMIWI dan juga ormas-ormas lain. Karena pemerintah sudah mencanangkan program ini, tinggal kita ke bawah bagaimana kita berkontribusi di dalamnya. Saya kira itu. Oke. Baik, satu penelpon terakhir ini karena waktu juga ya. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum. Halo. Iya, dari siapa di mana Pak? Dari saya ini, informasi ini Mbak. Pak Taeng. Sedikit dengar ini RRI. Iya, silakan Pak Taeng.
Loh, Iya, silakan Pak Taeng. nggak dengarin ini RRI sedikit acaranya. Oke, Cuma Pak Taeng ya. Pak Taeng kayaknya ini di bala nih Pak. Terima kasih Pak Taeng sudah bergabung ini mungkin karena waktu juga ini Ibu ya. Tadi juga menitip dari Pak Niko Beni. Mungkin sudah bisa dimulai dari mahasiswa ketika KKN nanti sudah bisa mengimplementasikannya, ada edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat ini kalau pangan bukan cuman hanya beras saja, bukan hanya satu titik Betul. saja. Oke, di last statement kebersamaan kita ada harapan yang ingin disampaikan, silakan. Ya, harapan kami khususnya dari BMIWI ya Iya. kepada perempuan, khususnya perempuan-perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, Iya. ya. Karena ibu rumah tangga itu adalah suatu pekerjaan yang paling tinggi nilainya sebetulnya ya. Iya. Karena dia tidak dinilai dengan apalagi pendapatannya, tapi dinilai dengan nilai ibadah yang sangat tinggi. Senantiasa ya meningkatkan pengetahuan kita dalam rangka kita berkontribusi untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyediaan pangan Iya. yang sehat dan aman yang bisa mendukung untuk terciptanya atau mewujudkan kualitas sumber daya manusia sebagai pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Amin. Dengan ketahanan pangan keluarga yang baik, terwujud dengan baik, itu akan apalagi menjadikan negara kita menjadi negara yang stabil secara ekonomi dan dari segi politik ya. Karena negara yang ketahanan pangannya bagus itu adalah negara yang akan stabil dari segi ekonomi dan politik. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya Di semangat terus Ibu Dokter dalam mengedukasi ya, dan Insyaallah. harapannya semua perempuan, semua ibu rumah tangga memiliki cara yang luar biasa untuk menjadi manajer dalam mendapatkan bahan pangan, mengolah pangan, dan bahkan menyiapkan pangan yang aman dan sehat. Itu tadi yang bisa kita tangkap, aman dan sehat ya. Baiklah, terima kasih Ibu Dokter Insinyur Suryanti HS MPD sudah berbincang bersama dengan kami di Pengaruh Utama Gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, semoga informasi-informasi yang kami hadirkan ini bisa menginspirasi ruang dengar Anda. Saya Arti Alfiard dan juga rekan Maman di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.